Shalom, shalom. Apa kabar saudara? Diberkati Tuhan luar biasa, amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang berkati luar biasa pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Senang sekali kami bisa melayani Bapak Saudara pada sore hari ini. Kita bersyukur masuk di bulan yang baru, bulan November ini kita percaya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan tetap sama dulu, sekarang sampai selamanya. Amin Bapak Saudara. Yuk sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita bawa hidup kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan, buat kasih karunia Tuhan. Maka hari ini ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bukan karena kuat hebat kami ada di tempat ini, tapi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena rohnya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, terima kasih buat kesempatan indah kami boleh menyembah Tuhan. Maka kami mau pakai momen ini Tuhan untuk menyatakan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau pakai momen ini, kesempatan ini Tuhan, untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Maka beracaralah sebebas-bebasnya Tuhan dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir kami serahkan ke dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang siap untuk menyembah Tuhan, kita katakan amin. Yuk sama-sama datang pada Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Come on, sing. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak
Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Mengiringmu dalam hidup kami. Yang kami inginkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk kenal Tuhan lebih lagi. Come on, nyatakan kerinduanmu sama Tuhan. Come on. Di hidupku mengiring Yesus, kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ayo hari ini tanggalkan semua kesombongan, tanggalkan semua apa yang kau miliki, apa yang kau banggakan, untuk kenal Tuhan lebih lagi. Come on, haleluya, haleluya. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba. Sama-sama kita bangkit berdiri bersama. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku itu mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang. Ayo angkat tanganmu, katakan mengiring Yesus Tuhan. Makasih Tuhan. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan
Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Nyatakan setiap doamu, nyatakan setiap kerinduan hatimu. Come on, haleluya, haleluya. Kami mau ikut Tuhan Yesus, kami mau mengiringmu Tuhan. Kami mau lepas hak kami Tuhan, untuk kenal Engkau lebih lagi, untuk mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Kasih Tuhan, satu tujuan hidup kami, menyenangkan hatimu Tuhan, mengikuti rencanamu Tuhan, mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Kasih Tuhan, kasih Yesus. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan, katakan spon, menyenangkan hati-Mu Tuhan, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Kita berikan tepuk tangan meriah
kami bukan miliknya kami lagi, tapi milik Kristus yang hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan. Maka kami percaya, biar Tuhan Yesus hanya Engkau disenangkan lewat setiap pujian penyembahan kami pada sore hari. Terimalah setiap pujian kami lebih lagi hanya dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Yang percaya Tuhan Yesus baik, kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita boleh jumpai kiri kanan kita, katakan selamat hari Minggu. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia bersama-sama. Di minggu pertama, di bulan yang baru kita mengucap syukur, sebab kita percaya Tuhan Yesus setia bagi setiap kita. Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Bersuka kita bersama-sama memuji Tuhan. Asal kau berdiri atas firman-Nya,
Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita bersama-sama. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita pada sore hari ini. Memuji Tuhan, come on. Kita bertepuk tangan buat Tuhan di sore hari ini bersama-sama. Kami datang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami datang mengucap syukur sebab Tuhan Raja kami, Tuhan Allah kami yang luar biasa. Bersama-sama bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah, Tuhanlah kekuatanku, Mazmur dan keselamatanku, Dia menolong. Amin. Jangan sama-sama kita mengatakan, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Bersama-sama, Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat di kasih-Mu, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Rajaku. Ya, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Sama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia yang berkuasa. Dia yang Tuhanlah kekuatanku, Dia penolong yang hidup. Dengan bangga sama-sama, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah, amin, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kita mengucap syukur sebab Yesus Tuhan Raja kita yang memelihara setiap kita, memberikan kita hidup, anugerah yang luar biasa. Come on. Bersama-sama dengan mengatakan, Kau yang percaya Tuhan, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi sama-sama jemaat Tuhan, Kau yang percaya, Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Gereja Tiberias, come on. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia,
setiap jemaat Tuhan ada sukacita pada sore hari ini, amin. Yang percaya kuasa Tuhan nyata, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus pada sore hari ini. Puji Tuhan. Kita bersyukur telah memuji menyembah Tuhan. Maka mari bersama-sama setiap jemaat Tuhan, baik yang di Bekasi Town Square bahkan yang live streaming pada sore hari ini. Terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan itu video highlight dari khotbah gembala sidang gereja Tibus Nation Bekasi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Berkaitan dengan hal lahiriah, banyak orang terus mencari jaminan yang memastikan ya dapat selamat. Namun kita tahu jaminan satu-satunya yang tidak tergoncangkan adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak ada cara lain saudara sekalian untuk survive, yaitu hidup hanya dari firman yang keluar dari mulut Allah. Pastikan ada firman dalam setiap aspek kehidupan kita. Pegang dan jangan lepaskan firman Tuhan, karena firmanlah yang akan membuat kita naik dan tidak turun. Jadi pasti dan yakin Tuhan memelihara kita selalu setia kepada Tuhan Yesus. Kesetiaan adalah hal penting yang harus ada pada diri kita. Kesetiaan kepada Tuhan merupakan komitmen dalam hati kita untuk tetap memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Percaya Tuhan itu ajaib, atau campur tangan Tuhan Yesus itu ajaib. Percaya adalah suatu tindakan iman untuk tetap melangkah dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu bekerja dengan cara yang ajaib dan melakukan perkara yang dahsyat bagi orang yang percaya kepada Allah. Percaya masa depan kita cerah. Hidup memang perjalanan panjang yang harus kita lewati, tapi percayalah Tuhan sudah menyiapkan bagi kita masa depan yang cerah sesuai dengan rencananya dan akan menyertai kita sampai akhir zaman. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah dari Gembala Sidang jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini bagi setiap jemaat Tuhan dengan judul Cara Berkata-kata yang Bijak. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami berbaring, dimanapun kami berjalan, semuanya Engkau ketahui. Doa kami agar kami semua selalu berjuang hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan, agar kami semua layak menghadap Tuhan dan pesta di kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk mengendalikan diri dalam berkata-kata. Yang pertama, berkata-kata yang benar. Matius pasal 5 ayat 37. Firman Tuhan katakan, jika ya katakan ya, dan jika tidak katakan tidak. Itu adalah sebuah kejujuran yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengatakan sesuatu yang benar. Kita harus tegas berkata ya atau tidak tanpa kompromi, karena perkataan yang kita ucapkan bisa menjadi jerat atas hidup kita. Manusia terkadang begitu berani bersumpah demi segala sesuatu, bahkan demi Tuhan untuk suatu kebohongan. Dan Tuhan sangat tidak suka dan berkata jijik dengan kebiasaan seperti itu. Mazmur pasal 5 ayat yang ke-7. Yang kedua, tidak berkata-kata yang menjatuhkan tapi yang membangun. Efesus pasal yang keempat ayat 29. Terkadang kata-kata kita seperti polu godam yang bisa menghancurkan hidup orang lain. Saat kita tidak berpikir panjang untuk berkata-kata dan menjatuhkan orang, bahkan menghina orang, maka taruhannya adalah hubungan kita menjadi rusak. Itu sebabnya kita harus mengekang lidah kita. Kita latih diri kita untuk menjadi orang-orang yang membawa damai. Selalu belajar untuk mengekang lidah kita dan ucapkanlah kata-kata yang membangun. Dan yang ketiga, menjaga tutur kata kita dengan baik. Lukas pasal 6 ayat 45 dan Yakobus pasal 3 ayat 2 sampai yang keempat. Terkadang kita tidak dapat mengendalikan lidah kita sepenuhnya. Inilah alasan agar kita terus menjaga tutur kata kita dengan baik. Kata-kata berasal dari hati, dan kecenderungan hati manusia itu terkadang jahat. Jadi kita perlu berjuang untuk mengekang lidah kita. Walaupun kita tidak dapat mengendalikannya dengan sempurna, kita bisa terus berusaha memperbaiki penggunaan lidah kita, dan kita menjaga tutur kata kita dengan baik. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan.
Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, dan tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Kita percaya suara gembala pasti memberkati setiap kita umat Tuhan pada sore hari ini. Dan kita mau sambut firman Tuhan pada sore hari ini. Kita berterima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus, berterima kasih buat anugerah Tuhan, berterima kasih buat tubuh darah Tuhan Yesus yang menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan terima firman Tuhan pada sore hari ini. Biar firman-Mu yang mendewasakan setiap kami, biar firman-Mu yang teguhkan iman kami, biar firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami hidup terus dalam panggilan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami telah melewati bulan Oktober. Ada di mana bulan Oktober kami banyak mengalami tekanan. Tapi di mana juga bulan Oktober ada berkat Tuhan yang berlimpah. Apapun musim kehidupan kami tetap percaya Tuhan adalah Allah yang setia. Masuk bulan November kami mengucap berkat, bulan yang diberkati Tuhan. Kami melihat banyak terobosan, kami melihat banyak hal yang Tuhan izinkan, semuanya mendatangkan kebaikan. Tiba saatnya kami mau duduk dekat firman Tuhan, agar firman Tuhan ini berakar, bertumbuh dan berbuah. Ketika kami pulang, kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gereja Tiberias Indonesia cabang Bekasi Town Square ya. Walaupun di luar hujan lebat ya, di sini dingin sekali Bapak Ibu. Saya lihat ada yang udah pakai sweater, udah kedinginan ya, kayak di puncak Bapak Ibu ya. Saya juga tadi habis dari Sunter di tol Becakayu, hujan lebat sekali. Hujan lebat sekali. Saya bilang sama tim, hati-hati ya. Jangan kecepatan tinggi, nanti kalau terlalu cepat kita lebih cepat lagi pulang ke rumah Bapak di sorga Bapak Ibu ya kan. Ya belum waktunya, belum waktunya. Ya kita selalu berjaga-jaga selalu kan. Apalagi kecepatan tinggi tol ini sangat mengerikan ya. Tapi puji Tuhan ya, saya percaya kita semua aman dalam perlindungan Tuhan, amin. Ya sudah masuk November, halo. Ya kalau anak angkatan saya tuh Guns N' Roses November Rain ya kan. Ya kan kalau anak sekarang nggak tahu Guns N' Roses ya kan. Udah mau Natal, puji Tuhan ya, iklan-iklan billboard ya yang besar-besar tadi di pinggir tol dekat Kelapa Gading udah ada iklannya. Wah senang banget, gak kerasa waktu itu berjalan dengan sangat cepat, amin ya, berjalan dengan sangat cepat. Kayaknya baru tahun lalu Pak Natal GBK, baru tahun lalu Pak nginep dekat hotel dekat Senayan, udah nginep lagi ya, udah hotel lagi ya. Saya udah 3 minggu berturut-turut ini nganter anak saya latihan choir, latihan vokal ya di SCBD, sekolah minggu buat Natal. Dia tiap Sabtu, saya bilang tahun lalu masih Natal nganter lagi, sekarang nganter lagi. Ya kan, nah itulah ya, waktu berjalan dengan sangat cepat. Makanya saya ingin katakan orang Kristen jangan lalai ya, jangan lalai, jangan menganggap Tuhan datang masih lama, 1000 tahun lagi. Hati-hati. Ya mungkin kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi kan kita nggak tahu kapan kita selesai di dalam dunia ini ya. Makanya berjaga-jaga selalu ya, jaga pertobatan kita dan terus hidup dalam kekudusan. Oke, masuk firman yuk biar nggak terlalu sore. Silakan. Judulnya adalah iman yang hidup, bukan iman yang teoritis ya. Iman yang hidup bukan iman yang teoritis ya. Kita lihat Alkitab kita dari Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Silakan Pak. Yakobus 2 ayatnya yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Iman sejati tampak lewat tindakan. Bukan hanya ucapan. Iman yang hidup selalu menghasilkan ketaatan dan perubahan nyata. Menjadi seorang Kristen Bapak Ibu, kita bukan hanya mengerti firman, bukan hanya hafal ayat-ayat, tetapi di dalam prakteknya Bapak Ibu dan saya sering dipaksa Tuhan di dalam tindakan nyata. Kenapa Tuhan sering paksakan kita ya, untuk apa? Mau melangkah ya, dan berani dalam tindakan nyata. Karena dasar firman-Nya jelas, Yakobus 2 ayat 17. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau Bapak Ibu lihat yang tulis ini adalah Yakobus. Ya, banyak murid-murid Yesus juga. Yakobus adalah saudaranya Yesus, tapi juga ada Petrus yang nulis di Alkitab, ada Paulus yang nulis di Alkitab. Ya kan, ada Yohanes murid Yesus sampai dia tua di Pulau Patmos, dia yang nulis kitab Wahyu. Orang-orang tersebut Bapak Ibu, ya kan, ada yang matinya dipenggal, ada yang matinya di salib terbalik dan mengalami maut dan sebagainya.
Tetapi ketika mereka ya dalam perjalanan iman ada tindakan nyata, bahkan mereka berhadapan dengan maut sekalipun, mereka tetap setia di dalam iman mereka. Saya ingin katakan Bapak Ibu, menjadi orang Kristen memang kita harus apa? Harus kuat di dalam iman. Ya, iman kita tadi saya katakan bukan hanya teori, tetapi iman itu harus dibuktikan dalam tindakan nyata. Ya, misalnya lagi sakit, beriman nggak sembuh? Ya, lagi ada masalah ekonomi, punya iman nggak? Ya, keuangan kita dipulihkan. Punya iman nggak? Ya, keuangan kita diberkati Tuhan. Saya ingat banget Bapak Ibu masuk tahun 2025. Ya, itu mulai dari Januari, Februari, Maret, April itu banyak banget yang di PHK. Ya, setiap altar call di semua cabang, Pak saya di PHK, saya di PHK, saya di PHK, saya di PHK. Rasanya dunia itu seperti mau kiamat. Rasanya seperti nggak ada pengharapan. Tetapi dengan seiring waktu, dengan tetap menjaga iman dan percaya kepada Tuhan bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, di tahun ini juga saya banyak melihat yang setia menjaga imannya, yang percaya kepada Yesus dapat pekerjaan kembali. Tuh lihat, iya kan? Artinya apa? Artinya kalau Bapak Ibu dan saya punya iman, kalau imanmu itu hidup, kalau Bapak Ibu dan saya mau percaya terhadap juru selamat kita Yesus yang sudah berjanji pasti akan menggenapinya, segala sesuatu yang kita imani itu pasti terjadi. Ya, bahkan bukan hanya terjadi, bahkan lebih dari apa yang kita minta. Ya, karena apa? Bagi Tuhan adalah apa? Ketika engkau beriman, Tuhan disenangkan dengan iman Bapak Ibu dan saya. Saya pernah katakan di sini, Bapak Ibu, iman itu ibarat mata uang yang harus kita pergunakan kalau Bapak Ibu dan saya mau bertransaksi dengan kerajaan sorga. Ya, kalau Bapak Ibu mau lihat kesembuhan, pergunakanlah iman. Kalau Bapak Ibu mau dapat pekerjaan, pergunakan iman. Kalau Bapak Ibu mau dapat jodoh, anak-anak muda, pergunakan iman. Setiap transaksi dengan kerajaan sorga itu harus mempergunakan iman. Ya, jadi kalau cuma kalau keraguan-keraguan hidupnya, kalau bimbang-bimbang terus hidupnya, kalau cemas-cemas terus hidupnya, ya nggak dapat apa-apa kata Alkitab. Ya percuma kita altar call, percuma kita ibadah, percuma kita ada kegiatan rohani, tetapi engkau tidak punya iman, segala sesuatunya itu akan sia-sia. Ya, ingat Bapak Ibu, 2 bulan lagi, ya 1 bulan lagi lah, dari mulai November, Desember, kita akan tinggalkan tahun 2025. Tahu sendiri, tahun 2025 bukan tahun yang mudah bagi kita. Tapi karena iman kita kepada Yesus, kita mampu melewatinya. Ya, 2026 bagaimana Pak Pendeta? Level tingkat kesulitannya bukan turun, tapi tingkat kesulitannya semakin naik. Jadi apa yang kita butuhkan? Dibutuhkan iman yang lebih kuat lagi. Iman yang lebih dahsyat lagi. Iman yang lebih besar lagi. Hal itu bisa didapatkan kalau Bapak Ibu dan saya bergaulnya hanya dekat Tuhan saja. Ya, kalau bergaul dengan orang dunia, ya kalau cuma sibuk cari uang, kalau cuma sibuk mengejar pencapaian tanpa kita memberikan waktu untuk Tuhan, ya nggak bisa. Ya, karena iman itu adalah hasil dari apa? Kedekatan kita dengan Tuhan. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Iman itu hidup karena apa? Karena Bapak Ibu dan saya memperhatikan kehidupan rohaninya. Ya, tadi di Karawaci, saya baru nyampe dari Karawaci. Ya, ada pasangan suami istri udah nunggu di depan. Saya turun, saya tanya, "Bapak cari saya?" "Ya, saya tunggu Pak Alek." "Kenapa?" "Anak saya kena meningitis." Ya, umur 2 tahun di ruang ada di satu rumah sakit, saya lupa namanya, di daerah Karawaci itu udah di ICU. Akhirnya saya kasih minyak urapan, saya katakan, "Pak, urapi anak Bapak, kita doa dalam nama Tuhan Yesus." Kita beriman ya Pak, kita beriman nih. Kita percaya Tuhan adalah Allah yang Allah yang menyembuhkan. Kita beriman ya Pak. Ya, bahwa anak Bapak lewat dari masa krisis, lewat dari maut, kita beriman, kita percaya bahwa anak Bapak bisa sembuh dari meningitis. Ya, apakah langsung tiba-tiba sembuh? Saya belum tahu. Tetapi saya bersama papa mamanya beriman. Kita mengambil tindakan nyata. Kita percaya setiap langkah kita yang penuh dengan iman, yang penuh dengan percaya kepada Tuhan,
Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Amin ya. Jadi dibutuhkan langkah iman yang kuat. Ya, dibutuhkan apa? Dibutuhkan iman yang dahsyat. Ya kan, Tuhan tahu segala keterbatasan kita. Tuhan tidak mencari yang sempurna. Tetapi Tuhan mau Bapak Ibu dan saya setiap hari menjaga imanmu dengan baik. Setiap hari loh. Ini PR bagi kita sebagai anak Tuhan. Kenapa setiap hari menjaga iman? Karena setiap hari juga setan menggoda Bapak Ibu dan saya. Setiap hari juga setan serang kita dengan apa? Dengan pencobaan. Ya. Tadi ada satu ibu di SCBD, dia katakan sama saya, Pak, ada orang yang kerja sama saya Pak, ngambil uang saya. Saya kecewa dengan dia. Padahal udah saya perhatikan, saya udah anggap anak dan sebagainya. Saya katakan, Bu punya iman. Kalau ibu punya iman, mau mengampuni, apa yang terhilang diambil oleh si jahat. Tuhan bisa kembalikan ratusan ribuan kali ganda. Kuncinya adalah ampuni dia. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Orangnya masih kerja Bu, udah saya pecat, ya sudah. Ya biarkan saja dia ngambil uang ibu. Tapi ibu tetap beriman. Tuhan, apa yang hilang Tuhan akan kembalikan ratusan ribuan kali ganda. Yang penting ibu ampuni orang itu. Ya, dan orang-orang yang biasa bikin dosa, curi uang dan sebagainya, hidupnya pasti nggak bakal bahagia Bu. Justru ibu akan lebih bahagia, lebih berlimpah berkat yang luar biasa. Kenapa? Karena ibu bisa mengampuni. Ya kan? Dan yang luar biasanya Tuhan akan kembalikan apa yang hilang, yang sudah diambil oleh si jahat. Ya, jadi dengan iman Bapak Ibu dan saya, ya berani melangkah, engkau akan melihat hidupmu dipulihkan Tuhan. Amin. Engkau akan melihat hidupmu diberkati Tuhan. Di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, iman itulah tanda Bapak Ibu dan saya akan bertransaksi dengan kerajaan surga. Makanya Yakobus mengatakan apa? Ya, iman tanpa disertai perbuatan, maka hakikatnya adalah mati. Ya, orang mati nggak punya pengharapan Bapak Ibu. Orang mati nggak bisa beraktivitas. Orang mati nggak bisa kerja. Orang mati nggak bisa dagang. Orang mati nggak bisa usaha. Tapi orang yang punya iman, engkau akan melihat daganganmu diberkati, usahamu diberkati, bisnismu diberkati, anak-anakmu punya masa depan yang diberkati Tuhan. Amin. Dengan iman kita hidup Bapak Ibu. Dengan iman kita hidup. Makanya tadi mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ya, coba Bapak Ibu ke Pondok Rangon, adakah orang yang beraktivitas ketika mati? Nggak ada. Ya, makanya jangan mau mati imannya. Rugi kalau iman kita mati. Ya, padahal dengan iman Bapak Ibu dan saya bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Hari ini tetap beriman sama Tuhan Yesus, amin. Ya kan, tutup tahun 2025, kita jaga iman kita dan kita akan melihat kuasa Tuhan hadir dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab, apa ciri-ciri iman yang hidup? Ya, belajar dari Alkitab, apa ciri-ciri iman yang hidup? Yang pertama, ciri-cirinya yang pertama adalah iman yang hidup melangkah tanpa melihat. Ya, iman yang hidup melangkah tanpa melihat. Kita lihat Roma 11 ayatnya yang ke-8. Silakan Pak. Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Oke. Dalam kitab Ibrani 11 ayat 8 ini menceritakan tentang Abraham ya. Slide selanjutnya. Abraham taat walaupun belum tahu tujuannya. Iman yang hidup percaya lebih dahulu. Iman yang hidup percaya lebih dahulu baru melihat hasilnya. Siapa tidak kenal Abraham Bapak Ibu? Ya kan? Abraham ya Allah Israel dalam perjanjian lama. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Oke, Abraham adalah orang yang sangat diberkati. Ya, dia punya segalanya. Tetapi yang luar biasanya Bapak Ibu, Abraham itu punya pergaulan yang dekat dengan Tuhan. Akhirnya apa yang Tuhan lakukan sama Abraham? Ya, Abraham diuji sama Tuhan. Abraham, engkau ikut aku. Oke, kemana? Ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, yang akan menjadi milik pusakanya. Tetapi kan pertanyaannya, Abraham nggak tahu mau kemana. Ya, kalau Abraham nggak punya apa-apa, ikut Tuhan mungkin fine-fine aja. Tapi tahu nggak Bapak Ibu, tadi saya katakan Abraham itu orang kaya.
Dia tinggalkan semua rumahnya, dia tinggalkan semua tanahnya, ternaknya, kebunnya, ya kan, dan sebagainya. Mungkin kalau orang kaya mengatakan, ngapain sih gue ikut Tuhan? Gue udah enak kok, ya kan, gue udah punya segalanya. Mungkin teman-temannya Abraham mengatakan, Abraham lu ngapain sih? Ya, saya bikin acara perpisahan, kita nggak main golf lagi dong, kita nggak main futsal lagi dong. Duh, Abraham main futsal, ya kan? Kita nggak main padel lagi dong. Sekarang kan lagi padel tuh di mana-mana, ya kan? Tapi apa yang Abraham lakukan? Dia melangkah, dia percaya kepada Tuhan walaupun dia belum melihat negeri yang Tuhan siapkan untuk dia. Jadi sebagai orang Kristen, Bapak Ibu dan saya akan terus diuji sama Tuhan. Walaupun engkau belum melihat, engkau mau percaya nggak? Walaupun engkau belum melihat, engkau mau mengandalkan Tuhan nggak? Walaupun engkau belum melihat, engkau tetap mau nggak punya pengharapan di dalam Tuhan? Karena kekristenan bukan melihat dulu baru percaya. Kekristenan percaya dulu, walaupun kadang-kadang ada keraguan dalam hidup kita. Tuhan mau bawa kemana sih saya ini? Tuhan mau bawa kemana sih langkah hidup saya? Tuhan mau bawa kemana sih saya bersama keluarga? Sering saya sharing sama jemaat mengatakan, Pak bingung Pak, tahun 2025 Tuhan mau bawa saya kemana? Saya katakan, mau dibawa kemana kek bersama Tuhan? Jalannya Tuhan itu pasti yang terbaik, amin. Mau dibawa kemana kek sama Tuhan? Berani nggak dengan iman kita mengatakan apa? Suka-sukamu saja Tuhan, bukan hanya lagu. Kalau lagu kan enak ya, suka-sukamu saja Tuhan, kan goyang-goyang kan. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang kan kita, duh Tuhan mau dibawa kemana sih? Ya kan, kadang-kadang jemaat bilang sama saya, aduh Pak saya deg-degan deh kalau Tuhan bawa saya kemana. Pak Alek gimana? Apalagi saya. Iya, saya nggak pernah bermimpi jadi pendeta. Ya, dulu orang mengatakan jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, mau hidupnya bagaimana? Coba lihat. Jadi pendeta makan batu. Mau hidup bagaimana? Mau nafkahi istri bagaimana? Mau nafkahi anak bagaimana? Sampai hari ini puji Tuhan dengan iman saya tidak pernah makan batu Bapak Ibu. Ya, justru saya makan nasi, ada batu di dalam nasi. Karena yang nyucinya kurang bersih. Ya, saya tidak pernah melihat hidup saya ditelantarkan sama Tuhan ketika menjadi hamba Tuhan. Mengalami masa sulit? Pernah. Ya kan, mengalami tantangan? Pernah. Ya, ada air mata dalam perjalanan iman? Pasti. Gak mungkin dalam perjalanan iman cuma ketawa-ketawa. Ada air mata di proses Tuhan. Ya kan, gak tahu mau kemana ini hidup saya. Tapi saya mau tetap percaya. Ya, Tuhan bawa saya kemana, ya udah. Makanya Tuhan arahkan saya masuk di dalam pelayanan. Padahal background saya akuntansi Bapak Ibu. Ya, Tuhan mau bawa saya kemana sih? Kok ini kok masuk pelayanan. Ya kan, akhirnya ikut beberapa pendeta pelayanan. Akhirnya diangkatlah 1 tahun, waktu itu ikut tim Pak Pareaji. Ya, bersama beberapa pendeta, ada pendeta Marcel waktu itu, ada pendeta siapa? Mercio, Pak Markus Mercio, pendeta Jeffrey, ada pendeta Melvin dan sebagainya. Kita adalah orang-orang yang dulu pernah mendampingi Bapak. Akhirnya setahun melayani Bapak Ibu, ya 2011 saya ingat banget. Bapak kasih khotbah saya anak muda, Bonargas. Setelah 2 bulan, Bapak langsung suruh saya pergi ke Makassar untuk melayani. Ya, akhirnya saya sadar. Dulu saya tidak melihat, tetapi karena taat, karena setia, akhirnya saya bisa tahu, ini loh langkah-langkah yang Tuhan izinkan. Akhirnya saya menjadi hamba Tuhan. Amin. Abraham belum melihat dia menjadi orang yang luar biasa. Abraham belum tahu bahwa dia akan mempunyai keturunan Ishak. Abraham belum tahu bahwa dia akan mempunyai nama yang luar biasa. Tetapi Alkitab mengatakan walaupun Abraham tidak tahu kemana dia melangkah, tapi dia tetap taat kepada Tuhan. Tuhan mencari orang yang taat. Tuhan tidak mencari orang yang pintar segalanya, karena Tuhan tahu manusia terbatas. Taat saja sama Tuhan. Tuhan mau bawa kemana, saya beriman. Tuhan mau dibawa kemana, saya percaya jalan Tuhan pasti yang terbaik. Ya, Tuhan mau bawa kemana, jalan Tuhan pasti bukan jalan yang bikin hancur hidup saya, tapi yang akan membawa saya untuk melihat masa depan yang diberkati. Ya, saya doa, makanya ibu-ibu sekarang kan banyak yang minta doa, anak-anaknya masuk mana. Saya katakan, Bu, tetap percaya, bawa terus nama anak-anakmu, minta Tuhan yang menuntun mereka.
Karena apa? Karena kalau tidak didoakan, kasihan nanti anak-anak kita ikut dunia. Di dalam dunia tidak ada masa depan, di dalam dunia adanya kehancuran. Tapi waktu kita serahkan anak kita kepada Tuhan, walaupun kita belum melihat anak kita jadi apa, tapi kalau sudah ditangkap Tuhan, masa depannya pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya, itu dia ya. Makanya Abraham taat, Bapak Ibu. Ya, makanya lihat Abraham akhirnya punya anak karena taat, nunggu 25 tahun. Ya, lahirlah Ishak. Ya, setelah udah dapat Ishak, diuji lagi Abraham. Abraham, anakmu sudah besar, sudah. Ya, sudah lulus SMP. Oh, SMP mana? Penabur Sumarekon. Ya kan, akhirnya Tuhan tes lagi Abraham, taat atau enggak nih. Abraham taat juga loh. Dia gendong anaknya pagi-pagi, dia taruh di satu batu, dia tutup mata anaknya, dia ikat tangan anaknya, dia ambil pisau, dia mau bunuh itu anaknya. Sesuai dengan permintaan Tuhan, aku mau minta anakmu Ishak. Dia tidak pernah ragu atas perintah Tuhan, karena dia tahu Tuhan itu siapa. Ya, akhirnya Tuhan mengatakan apa? Abraham, jangan kau bunuh anakmu. Aku sudah melihat ketaatanmu. Amin. Jadi walaupun belum melihat, ya kita memang harus taat sama Tuhan. Amin. Buah dari ketaatan apa? Masa depanmu diberkati Tuhan. Buah dari ketaatan apa? Bapak Ibu dan saya tetap diberkati di masa sukar. Amin. Buah dari ketaatan kita, walaupun belum melihat, ada hal-hal yang nanti Tuhan berikan jauh dari apa yang kita pikirkan. Ya, saya percaya nanti suatu saat kalau kita ketemu Abraham di sorga, mungkin Abraham mengatakan, saya nggak pernah berpikir saya menjadi bapak orang beriman. Saya nggak pernah berpikir berkat-berkat Abraham bisa diterima oleh kita semua. Amin. Ya, makanya jangan pernah menyerah. Hari ini memang belum melihat, ya sudah. Saya pun banyak belum melihat apa yang Tuhan rencanakan buat saya. Tapi saya bersama istri, bersama keluarga, kita tiap pagi, tiap malam mesbah, kita tiap malam berdoa, kita tetap mengatakan, walaupun aku belum melihat, tapi aku percaya rencana Tuhan bagi aku, istri dan anak-anak adalah rencana yang terbaik. Adalah masa depan yang sungguh-sungguh Tuhan berikan kepada kami. Selanjutnya ya sudah melangkah dengan iman saja. Ya, apa yang Tuhan percayakan kerjakan dengan baik. Yang ngantor baik, yang PNS baik, yang swasta baik, yang dagang baik, yang sekolah anak-anak sekolah baik, kita pendeta jadi pendeta yang baik. Ya, lakukan dengan segenap hatimu, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Selanjutnya tinggal tunggu tanggal mainnya. Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi ciri-ciri iman yang hidup apa? Yang pertama adalah iman yang hidup melangkah tanpa melihat. Ya, nggak apa-apa. Walaupun belum melihat, udah taat aja sama Tuhan. Ya, beda karena yang nuntun kita bukan manusia. Ya, kalau manusia kita wajib takut, wajib bimbang. Ini bener nggak nih jalannya ya kalau manusia. Tapi kalau Tuhan udah percaya aja. Bahkan dalam lembah kelam pun Mazmur 23, ya Daud mengatakan apa? Tuhan tetap beserta kita. Amin. Itu dia ya. Jadi ciri yang pertama adalah iman yang hidup melangkah tanpa melihat. Yang kedua, ciri-ciri iman yang hidup apa? Yang kedua, iman yang hidup tetap teguh di tengah ujian. Kita lihat 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-7. Silakan Pak. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Iman yang sejati diuji lewat kesulitan. Saat tetap setia dan tidak menyerah, iman kita menjadi murni dan kuat. Iman itu senjata paling mutakhir yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ada tulisan mengatakan begini Bapak Ibu. Bom Hiroshima Nagasaki boleh mempunyai mempunyai efek yang luar biasa, menghancurkan kota Hiroshima Nagasaki, bom atomnya. Tetapi iman, kekuatannya melebihi bom atom yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Coba lihat Bapak Ibu. Ya, kok bisa begitu Pak? Tolong Bapak jelaskan. Oke. Ketika bom tahun 45 ya, Amerika menjatuhkan bom atom menghancurkan
kota Hiroshima dan Nagasaki, semuanya hancur, tidak ada yang hidup. Ya kan? Tetapi dengan iman, kalau Bapak Ibu mempergunakan iman dengan baik, walaupun imanmu, imanku sebesar biji sesawi, Alkitab mengatakan orang buta bisa melihat. Coba lihat. Ya, ketika Yesus bertemu dengan orang buta, mereka minta apa? Aku ingin melihat, jadilah sesuai dengan imanmu. Coba lihat. Ya kan, ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, ketika dia beriman, Petrus bisa melihat Yesus berjalan di atas air. Ketika Petrus beriman, Petrus bisa berjalan di atas air tanpa ada dusta-dusta efek-efek dari ilmu pengetahuan. Dia benar-benar berjalan di atas air. Ketika Petrus keluar lagi pelayanan, ketemu ada orang lumpuh. Emas dan perak aku tidak punya, tetapi dalam nama Yesus engkau yang lumpuh berjalanlah. Dengan iman yang lumpuh berjalan. Coba lihat Bapak Ibu. Jadi sehebat apapun ilmu pengetahuan yang sekarang sudah kita dapatkan, ada AI, ChatGPT lah, apa dan sebagainya, tetap tidak bisa mengalahkan iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Amin. Ilmu pengetahuan nggak bisa sembuhkan mata buta. Iya kan, secara ajaib ilmu pengetahuan nggak bisa bangkitin orang mati. Ilmu pengetahuan nggak bisa buat orang berjalan di atas air. Ya, ilmu pengetahuan nggak bisa membangkitkan orang mati seperti Zakeus. Ilmu pengetahuan nggak bisa merubah air menjadi anggur seperti perkawinan di Kana. Apa yang saya katakan tadi itu adalah cerita bagaimana orang ketika punya iman, mereka bisa melihat mujizat-mujizat besar dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau ada iman, imanmu sedang ada menghadapi kesulitan, sedang dimurnikan, ya puji Tuhan. Berarti apa? Berarti level iman Bapak Ibu dan saya akan diangkat naik lagi sama Tuhan. Amin. Ketika menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran, tetap beriman, tetap teguh, dan jangan pernah mau mengambil jalan pintas. Banyak orang Kristen mengambil jalan pintas, aduh Pak nggak kuat Pak. Jangan. Ya, manusia pingin cepat-cepat nyampe kepada tujuannya. Tetapi Tuhan senang dengan proses imannya. Ya, manusia pingin cepat-cepat melihat hasilnya. Dimulai dari start, manusia pingin cepat-cepat masuk ke garis finish. Tapi Tuhan senang melihat proses imanmu pelan tapi pasti, pelan tapi pasti. Dan ujung-ujungnya juga sampai ke garis finish. Tapi ketika engkau pelan dan pasti, disinilah imanmu menjadi iman yang luar biasa. Bukan iman yang buru-buru, bukan iman yang cepat-cepat, tetapi iman yang berjalan bersama Tuhan. Ada haleluya, amin Bapak Ibu ya. Makanya kalau orang Kristen yang cuma pingin buru-buru, ya imannya nggak berkualitas. Coba lihat ada keluarga kita mungkin yang imannya kuat. Ketika Bapak Ibu lagi ada masalah, misalnya Bapak udah kita kah, opung kita kah yang imannya dahsyat, apa yang mereka lakukan? Ya sabar aja, punya iman dong, tetap kuat dong, andalkan Tuhan dong. Makanya kuat dalam doa, makanya kuat baca firman, jangan takut, opung dulu. Itu cerita kan langsung kan. Opung dulu, cerita tuh langsung kan. Opung dulu, zaman Belanda, zaman Jepang, beriman, Tuhan tolong dan sebagainya. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang beriman kepadanya. Kita yang cucu-cucu Pak Hopu, oh gitu opung. Ya, jadi perjalanan iman itu Bapak Ibu, ya itu ada ceritanya. Dan kalau kita jaga iman kita, walaupun ada badai, kita tetap kuat, kita tetap menang, amin. Ya, di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Tuh lihat. Bagaimana kita bisa tenang di dalam badai kalau kita nggak punya iman? Iya kan? Janjimu seperti fajar pagi hari. Wah, itu dia. Iya kan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, janji Tuhan itu seperti fajar pagi hari. Walaupun kita ada masalah, besok matahari pasti muncul. Ya, walaupun ada tantangan, besok matahari pasti muncul. Seperti itulah janji Tuhan. Seperti matahari yang pasti besok pagi pasti muncul dalam kehidupan kita. Ya. Makanya Alkitab tadi mengatakan apa? Ya, imanmu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Ya, makanya jangan jual iman, amin. Iman kita
nilainya lebih dari emas yang fana. Makanya kalau orang jual iman cuma gara-gara kerjaan, aduh, pengen jadi direktur utama, ya nggak bernilai lah. Ingin jadi komisaris BUMN, waduh, ya komisaris paling 2 tahun, rapat umum pemegang saham diganti Bapak Ibu RUPS. Ya, cuma jual iman cuma gara-gara jabatan, iman kita nilainya lebih tinggi dari emas yang fana. Tinggalkan Yesus cuma gara-gara pingin kaya, waduh, tiap hari pakai tas branded. Tapi kalau banjir tasnya hanyut juga. Ayo, lagi tsunami kemarin tuh. Coba, rumah mana yang gak hancur Bapak Ibu? Bangkok, Thailand, Phuket. Kurang bagus apa Phuket Bapak Ibu yang pernah jalan-jalan ke Bangkok, ke Thailand? Coba lihat, iya kan? Apa? Twin Tower, November 11, Amerika. Kurang kuat apa itu Twin Tower? New York, hancur-hancur juga. Iya kan? Jadi kekayaan Bapak Ibu tidak bisa ditukar dengan iman. Nilainya nggak sebanding. Apalagi tukar iman cuma gara-gara apa? Si AA, aduh. AA dari mana? Cicahem Ciroyom. Bisnisnya apa? Ikan lele. Ya. Cuma gara-gara si AA dari Cicahem Ciroyom, Yesus ditukar dengan lele Bapak Ibu. Ya, karena kaya kan 1000 tambak ikan lele. Wah, duitnya banyak nih, tetap aja lele Pak. Ya, jual Yesus cuma gara-gara nenggelis. Dari mana? Cimbeluit. Ya, Unpar dong, Parayangan, Cimbeluit. Nggak sebanding. Ya, terus kalau ditanya si AA selamat atau tidak? Mudah-mudahan Neng, aduh mudah-mudahan lagi. Terus lo mau jual iman cuma gara mudah-mudahan? Iya kan, nggak sebanding. Alkitab mengatakan imanmu, imanku nilainya jauh lebih tinggi dari emas yang fana. Ini yang suka main-main emas nih, emas antam, jual beli. Ya, ada teman saya yang suka jual, Lek mau jual emas nggak? Nggak, gue nggak punya emas. Lu punya aja, lu punyanya apa? Iman. Kok iman? Imanku lebih tinggi nilainya daripada emas yang lo jual. Iya, tapi karena orang dunia nggak ngerti, maksud lo apa sih, garing katanya begitu. Ya, biarin aja dah. Gua memang nggak punya emas, tapi gue punya iman. Iman gua nilainya lebih tinggi daripada emas yang fana. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Iya, jadi kalau lagi ada masalah, dia gunakan iman dong. Ya, jangan cengeng, jangan sepertinya nggak ada pengharapan Pak Pendeta. Ya, repot kalau kayak begitu. Ya, maju terus, gedor pintu surga, cari Tuhan, jangan malas ibadah. Walaupun hujan, langit gelap. Ya, Pak saya tadinya mau ke gereja Pak, cuma karena hujan nggak jadi. Karena memang Tuhan maunya saya live streaming ya. Lo memang malas aja ke gereja, malas masak kuyup ya. Ya ini lihat nih, walaupun hujan gede, luar gelap hitam, tapi Bapak Ibu mau datang, ya kan? Jerih payah kita cari Tuhan, tidak akan pernah sia-sia, amin. Tidak akan pernah sia-sia. Walaupun di luar hujan, lebat, mungkin ada naik motor basah kuyup, ya tetap Tuhan hargai Pak. Ya makanya untuk menjaga iman itu memang tidak mudah, perjuangannya sama-sama kita. Ya kalau ada iman yang lemah, kuatkan, dukung doa. Ya, jangan dihina-hina, dasar iman lemah lo, jangan. Semua pernah imannya lemah, karena kita tidak ada yang sempurna. Jadi iman yang hidup, yang kedua adalah iman yang tetap teguh di tengah ujian. Ingat, jangan pernah jual iman, karena iman kita nilainya lebih tinggi dari emas yang fana. Amin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, berbicara tentang iman yang hidup bertumbuh dari firman Tuhan. Kita lihat Roma 10 ayat yang ke-17. Silakan Pak. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Iman tidak muncul dari emosi. Ya, iman tidak muncul dari emosi. Iman itu tidak muncul dari perasaan. Oke, tapi dari mendengar dan merenungkan firman setiap hari. Keterangan dari ayat ini apa? Ya kan? Jadi iman tidak muncul dari emosi, dari mendengar, merenungkan firman Tuhan setiap hari.
Firman itu harus didengar Bapak Ibu. Ya, iman itu nggak bisa timbul karena emosi tadi saya katakan. Ada jemaat mengatakan begini, Pak, bagaimana menghilangkan ketakutan? Menghilangkan ketakutan nggak bisa ditengking Bapak Ibu. Aku tolak khawatir, aku tolak cemas, nggak bisa. Ya, ketakutanmu nggak bakal keluar. Tapi ketakutan itu hanya bisa dihilangkan kalau Bapak Ibu dan saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Oke, iya kan? Contoh, takut dalam hal apa? Finance, keuangan. Aduh Pak, sebelum tanggal 10 pembayaran banyak nih. Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, uang sekolah anak. Udah di list satu-satu. Total, Tuhan banyak bener. Udah mulai khawatir. Tuhan sanggup gak berkatiku ya? Gimana ya? Ya, kalau nggak baca firman Tuhan Bapak Ibu, ketakutanmu itu nanti akan terjadi. Apa yang ditakutkan itu akan terjadi. Tapi kalau kita baca firman, cari firman. Bagaimana cara Tuhan memberkati? Aku mau baca Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku kemanapun aku pergi. Ada lagunya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Tuh lihat. Akhirnya dibaca lagi tuh firman Tuhan. Sampai akhirnya masuk ke pikiran kita. Masuk ke pikiran bawah alam sadar kita. Masuk ke hati kita. Tiba-tiba gak tahu gimana kok. Aku gak takut lagi ya. Aku percaya ya. Tuhan pasti tolong aku. Kalau udah bisa sampai segitu. Tinggal tunggu waktu. Sebelum tanggal 10 pembayaran. Tuhan sudah unjuk gigi. Untuk menolong Bapak Ibu dan saya. Amin. Ya, tidak ada kata terlambat untuk baca firman. Ya, baca firman, pendengaran dan pendengaran. Jadi ada 2 kali kata pendengaran di sana. Dengan kata lain, Paulus ingin tekankan kepada kita. Pendengaran akan firman Tuhan itu sangat penting bagi kekuatan rohani kita. Ya, jangan hanya orang Kristen kuat dimakan Bapak Ibu. Iya, banyak orang Kristen kan kuatnya dimakan. Waduh, Instagramnya kuliner semua. Ibadah di Betos, makannya di Pantai Indah Kapuk. Waduh. Iya kan, kumpul keluarga kan, udah habis pasu-pasu kan, apa namanya nih, berkat kan. Setelah gini, Pak, anaknya yang tukang makan, Pak mau makan di mana kita Pak? Oh kok sudah lapar? Iya, Pak aku pingin makan saksang Pak. Oh ada tuh di Lapo di Serpong, dari Betos ke Serpong, makan Lapo Bapak Ibu, saksang ya kan. Coba, ya kuliner aja dikejar kemana-mana. Sampai ke Serpong, sampai kepada Indah Kapuk. Tapi firman Tuhan nggak pernah dikejar, ya sama aja. Hidup manusia bukan dari roti saja, tapi hidup manusia harus ada firman Tuhan, amin. Nggak apa-apa, Bapak Ibu beres ini kuliner, ajak makan dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi ingat, rohani ini juga suka lapar. Makanya banyak orang bimbang itu lapar rohaninya. Banyak orang takut itu rohaninya lapar. Banyak orang khawatir itu rohaninya lapar. Kalau perut fisik lapar kita kasih makan. Kalau rohani lapar harus juga kita kasih makan, amin. Makanannya adalah firman Tuhan. Ya tekun baca firman Tuhan. Bangun pagi bukan cari handphonenya dulu. Cari Tuhan. Cari yang memberkati kita. Cari yang kasih nafas kehidupan sama kita tuh siapa? Cari Tuhan, amin. Gak kerasa kita masih hidup di bulan November, amin. Gak kerasa loh. Ya Bapak Ibu mungkin ada keluarga kita yang sudah mati duluan. Tetangga kita. Atau teman bisnis kita, nggak sangka ya. Si layak kita itu udah selesai juga ya. Nggak sangka ya. Si bapak udah yang diceleduk sana udah meninggal ya. Nggak sangka ya. Ya amang tua yang di Priok udah nggak ada tahun ini ya. Puji Tuhan kita masih hidup loh. Tuh lihat. Ya ada banyak orang sudah meninggalkan kita. Tapi puji Tuhan hari ini kita masih hidup, amin. Berarti apa? Tuhan mau Bapak Ibu dan saya kembali lagi untuk baca Alkitab. Baca Alkitabmu, baca firman Tuhan, iman kita akan terus kuat dan kita menang dalam segala perkara. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kesimpulan terakhir, iman yang hidup terlihat dari langkah bukan kata. Teruslah percaya dan bertindak sesuai firman Tuhan, maka imanmu akan semakin nyata. Selamat hari Minggu Tiberias, bangkitkan iman kita selalu, Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya.
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Terima kasih Tuhan. Iman adalah senjata yang paling utama. Iman adalah kekuatan kita. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya punya iman, kita bisa bertransaksi dengan kerajaan sorga. Catat baik, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi kita yang beriman kepada Tuhan, nothing is impossible. Amin. Ya, kita tutup tahun 2025 dengan kemenangan. Kita tutup tahun 2025 dengan mujizat Tuhan. Ya, kita tutup tahun 2025, kita akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Makanya terus beriman. Jangan pernah mundur dalam perjalanan imanmu, dan jangan pernah menghilangkan pengharapan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu sempurna. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu Kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus.
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada kami. Kami percaya itu semua digenapi dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan ajar kami senantiasa untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu yang taat dan setia. Tiba saatnya Tuhan, kami akan bawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk beri yang terbaik di hadapan Tuhan, karena Tuhan yang terlebih dahulu beri yang terbaik bagi setiap kami. Saya percaya Engkau yang menyucikan setiap tangan-tangan yang memberi, biar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan setiap persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara kasih Tuhan Yesus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kukagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Nyatakan, ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih untuk semua saudara, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saja kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ayo undang setiap kita bangkit berdiri saudara. Tubuh dan darah tercurah bagi setiap kami. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh
Ingat, iman kita kepada Yesus nilainya lebih tinggi dari emas yang fana. Amin. Satu ya, terakhir. Iman itu diuji dengan api, tapi iman diuji dengan penderitaan. Oke. Emas sesuatu yang sementara, tapi iman berbicara kekal. Ya, jadi hati-hati, jangan kita terikat dengan dunia ini. Emas itu berbicara konteksnya dunia. Jadi emas itu diujinya di api. Yang suka main emas ya, yang kerja di perusahaan-perusahaan emas pasti ngerti apa yang saya maksud. Suhunya di atas 1000, dibakar, dibanting. Tapi iman itu diuji dengan penderitaan. Memang gak enak Pak, semuanya juga begitu. Gak ada yang gak mengalami penderitaan. Tapi ingat Roma 5, kesengsaraan menghasilkan ketekunan, menghasilkan tahan uji, dan menghasilkan pengharapan. Top ya. Jadi siapapun yang menderita sekarang, berarti sedang ada ujian iman. Bersyukur aja, tersenyum, senyum Pepsodent ya. Walaupun ompong-ompong dikit gak masalah lah ya. Ya, Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita, amin. Tuhan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oke, kita akan roti, kita masuk dalam perjamuan kudus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar, di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan penderitaannya dan perbuatannya. Dengan kuasa darah Yesus kami menolak perzinahan, percabulan. Kami juga menolak poligami, poliandri. Kami tolak perceraian. Kami tolak orang ketiga. Dalam rumah tangga kami ada orang ketiga, tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami sembuh. Kami tolak sakit jantung. Kami tolak sakit paru-paru. Kami tolak sakit ginjal. Kami tolak sakit diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi dan darah rendah. Kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu, Bapak Ibu berdoa, bangkitkan imanmu, perkatakan apa yang mau kita lihat, jangan ragu dan bimbang. Ya, kita bisa melihat iman kita semuanya dijawab oleh Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Diberkati setiap pokok doa, doa orang benar. Bila yakin didoakan besar kuasanya, hamba mengangkat setiap permohonan doa yang sudah ditulis oleh para jemaat-Mu Tuhan. Kita percaya tepat pada waktunya mujizat sudah terjadi dalam nama Tuhan Yesus.
Tetap bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Bekasi Town Square, Tiberias Betos, Tuhan berkati. Pak Koordinator di tempat ini, Pak David Raja bersama tim yang melayani sepanjang hari ini, Tuhan berkati. Yang kedua, kami berrobot Gembala Sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kita doa Ibu Gembala panjang umur, Ibu Gembala selalu sehat dalam pelayanan di hari Minggu, pelayanan juga nanti buat Natal, penuh kuasa dan penuh mujizat Tuhan. Natal Tiberias tanggal 6 Desember, hamba berdoa lancar, kita doa sama-sama agar diberikan cuaca yang baik, tidak turun hujan, diberikan cuaca yang sejuk di sekitar GBK dan sekitarnya. Lautan manusia memenuhi Gelora Bung Karno. Apapun kebutuhan gereja Tiberias untuk Natal Tiberias di GBK tanggal 6 Desember, Tuhan cukupkan selalu. Terima kasih Bapak. So jemaat yang hadir, Tuhan berkati. Yang nonton live streaming, Tuhan berkati. Ya, jerih payah kita cari Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Jaga iman kita agar terus hidup. Ya, walaupun belum melihat tetap percaya, walaupun ada goncangan tetap percaya, dan tekunlah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan kita akan melihat imanmu adalah iman yang luar biasa. Sebentar kita akan pulang, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi sayang Tuhan diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Segala